share hari ini, yaitu bagaimana kita membuat streaming atau SRT maupun RTMP dari kamera yang tanpa kita membutuhkan alat yang lain. Jadi sebenarnya kalau teman-teman membutuhkan ini ya, membutuhkan wireless ya. Misal teman-teman bawa Z280 ini untuk produksi di lapangan, terus kemudian wirelessnya tertinggal. Itu kita bisa teman-teman. Kita pakai yang ada di internalnya kamera ini, itu bisa. Oke, pertama untuk setting RTMP atau SRT ya, itu teman-teman bisa masuk ke sini, kita menu ya. Di menu ini teman-teman bisa turun network. Network, untuk networknya teman-teman bisa pilih pakai wireless atau kabel. Nah itu terserah teman-teman, itu bisa. Teman-teman bisa pakai wireless, bisa wireless artinya kita bisa konekkan menggunakan WiFi, atau teman-teman bisa menggunakan kabel LAN. Itu lebih stabil ya, lebih stabil dengan bandwidth yang pastinya jauh lebih lebar ya. Oke, kemudian masuk ke menu wireless network. Ini setup for mobile app ya. Jadi kamera ini bisa support teman-teman dengan mobile app-nya. Teman-teman bisa download di App Store maupun Google Store. Nah ini teman-teman untuk wireless LAN ini teman-teman pilih bisa access point maupun station. Kalau teman-teman mau gunakan sebagai pengirim ya, sebagai sender, teman-teman gunakan station mode. Oke, kalau sudah back, nah ini di ST mode. Jadi kalau teman-teman gunakan yang access point, ini yang ST, ada menu ST ya di situ ya. Ada menu ST mode ini dia tidak aktif. Yang aktif access point-nya. Nah, ini kalau teman-teman kalau punya access point, teman-teman bisa masukkan di situ. Kalau untuk pengiriman biasa, teman-teman gunakan station. Nah, itu nanti yang AP mode-nya dia mati, ganti yang ST. Nah, ini ST ini station mode ya. Ini kamera kontrolnya teman-teman bisa aktifkan maupun matikan, terserah. Jadi kalau teman-teman membutuhkan kontrol kamera by web management, teman-teman bisa aktifkan. Kalau tidak, teman-teman bisa nonaktifkan ke disable seperti ini. Oke, kemudian scan network ya. Teman-teman bisa scan untuk koneksi ke internetnya. Biarin seperti ini untuk scanning. Biarkan dulu dia sampai scan ya. Nah, baru muncul di situ banyak untuk pilihan WiFi yang tersedia. Ini kita contoh menggunakan WiFi ya, teman-teman ya. Itu pilihan WiFi-nya banyak, teman-teman tinggal pilih. Misal teman-teman mau pakai ini, salah satu ini. Oke, kalau sudah teman-teman masukkan, kemudian masukkan passwordnya. Jadi misal seperti ini. Oke, nah di sini passwordnya teman-teman masukkan. Kalau sudah nanti teman-teman bisa connect ya. Dan ini yang bisa teman-teman bisa gunakan untuk kontrol ya. Jadi ada di 192, 168, 168, 18, 164. Nah, itu kalau teman-teman sudah terkonek. Kemudian untuk pengiriman gambar teman-teman ada dua pilihan. Teman-teman bisa streaming dan juga RTMP. Nah, bedanya apa? Jadi kalau teman-teman pakai mode yang streaming ya, teman-teman pakai mode streaming yang itu, yang streaming ini, itu teman-teman menggunakan SRT. SRT-nya dia UDP ya. Dia UDP, nanti portnya teman-teman bisa pilih dan kita tinggal masukkan destinasi. Untuk destinasinya teman-teman bisa menggunakan yang ini teman-teman, pakai IP-nya. Misal saya mau pakai PC ini mau saya pakai untuk sebagai receiver-nya ya, dia sebagai caller. Nanti yang PC caller ini kita masukkan IP-nya berapa, kita cek dulu di IP-nya berapa, nanti kita masukkan di kamera. Oke, caranya seperti ini. Ini yang streaming ya, kita coba dulu pakai yang mode SRT. Kita masuk ke menu streaming, kemudian destination, ini kita pilih. Nah, di sini kita bisa pilih ini formatnya ya, teman-teman bisa pakai berapa, ini terserah. Ini tergantung. Jangan lupa sebelum kita memilih format kita pastikan koneksi kita dulu. Koneksi kita amannya di berapa.
Misal koneksi kita tidak terlalu bagus ya jangan dipaksakan menggunakan streaming dengan bandwidth yang terlalu tinggi, nanti malah bukan gambar yang masuk tapi gambarnya malah jadi apa kayak nggak terkirim teman-teman. Biasanya garis-garis gitu. Nanti saya contohkan. Ini saya pakai mode rendah ya, mode daya rendah. Ini saya pakai, coba kita streaming di 1920 1080. Oke, destination address ini, destination address kita bisa lihat di PC. Kita masuk dulu ke bagian network and internet ini, kemudian kita pilih Ethernet. Di sini ini kan kita otomatis ya, kita nggak usah setting manual, kita otomatis ini kita biarin aja. Kemudian yang di bawah ini, nah di sini ada, di bagian sini teman-teman, ini ada 192 118 165. Nah di situ kita masukkan dulu ke kamera 192 168, ini ya 168 118 165. Kalau udah, ini udah kita masukkan, kita done. Nah, destination portnya ini terserah teman-teman mau pakai berapa, mau pakai 900, 500, 600 terserah. Yang pasti teman-teman pastikan kalau destinasi itu kosong ya, tidak dipakai yang lain. Ini kita kalau untuk uji coba saja kita isi terserah. Saya isi 1000 ya di sini. 1000 kita done. Kalau sudah, oke, kita pastikan ini sudah selesai. Set. Oke, nanti kalau kita mau streaming, ini yang setting ini tinggal kita switch on. Nah, sekarang kita masuk ke PC dulu. Kita mau ambil SRT-nya dari mana? Misal ini SRT kita mau call dari ini ya. Kita coba lagi add input SRT, ini transport UDP di 1000. Oke. Nah, kalau sudah, di sini harusnya muncul. Nanti di sini kita ini teman-teman, kita masuk lagi ke kamera. Nah ini tadi kan udah kita setting ya. Sekarang tinggal settingnya ini kita on kan. Sampai nanti di layar itu ada stream ya, ada stream. Nah, jadi nanti gambarnya seperti ini. Itu kalau terlihat di layar tampilan Vmix, nah itu sudah masuk ya teman-teman ya. Ini real ya teman-teman ya. Ini real tanpa kabel kita. Nah, cuman kalau gambarnya pecah seperti itu, nah itu kan kelihatan gambarnya berantakan ya, pecah. Nah, kalau gambarnya pecah seperti itu biasanya itu karena ini teman-teman. Nah, kalau diem dia aman. Cuman kalau ada motion, dia pecah-pecah itu karena bandwidth kita yang kurang lebar. Jadi internet kita kurang kenceng. Itu biasanya yang membuat ini ya, membuat streaming kita jelek. Nah, itu kita harus setting lagi. Kita masuk ke menu kamera, kita turunkan dulu. Masuk ke menu kamera, di sini di bagian streaming kita kita off kan dulu. Di setting 1 ya. Nah, ini kita turunkan aja. Misal internet kita aman di 2 MB misal. Oke, kita set. Ini kita on kan lagi. Nah, gambarnya ini sudah masuk di ini ya, sudah masuk di Vmix. Ini bisa kita coba. Itu. Ini saya cabut. Ini saya cabut ya. Ini ini real ya teman-teman ya. Ini real, kita memang nggak ada apa namanya tambahan lagi. Kita tidak ada tambahan peralatan. Ini murni, itu hasil kameranya bisa dilihat. Ini yang gambar saya ini. Saya taruh sebelah sini. Nah, yang sebelah layar Vmix yang sebelah kiri itu, ini. Nah, ini gambar dari kamera. Ini yang kalau kita pakai SRT ya. Jadi kalau pakai SRT memang delay-nya minim sekali.
gambarnya memang sangat sangat minim delay. Paling ini nggak sampai 1 detik teman-teman. Tuh, nih. Ini saya tampilkan yang output output kamera ya. Misal ini saya konekkan ke switcher. Ini teman-teman bisa bandingkan. Sorry. Nah, ini saya gerakkan. Nah, cuman kalau ada yang patah itu biasanya karena koneksi teman-teman. Koneksinya kurang kenceng. Wifi-nya kurang kenceng ya. Ini kalau kita pakai wifi. Kalau teman-teman pakai LAN lebih kenceng lagi dibanding pakai wifi. Itu gambarnya. Ada sedikit patah. Nih proses shooting kita hari ini. Tuh ada kamera di belakang juga ada kamera. Ini ya tampilan multi view kita. Oh, itu kan kelihatan. Ini itu kalau kita pakai SRT. Kemudian metode kedua teman-teman bisa pakai RTMP. Nah, kalau RTMP ini kita membutuhkan ini bantuan ya. Kita butuh bantuan. Jadi server RTMP, misal kita RTMP-nya kita pakai YouTube ya. Misal kita pakai YouTube gitu. Dia berfungsi sebagai cloud-nya. Jadi YouTube itu berfungsi sebagai cloud. Jadi karena model komunikasi kita segitiga seperti ini, makanya kalau kita pakai RTMP delay-nya pasti lebih lebih panjang dibandingkan menggunakan metode SRT. Ini kita matikan dulu yang SRT. Kalau RTMP ini kita masuk ke RTMP, stream ini kita masukkan yang di sini RTMP ini ya. Yang RTMP ini kita masukkan ke situ, kita masukkan ke kamera di sini di bagian RTMP. Kemudian untuk apa namanya? Untuk stream key-nya, stream key atau stream name ini teman-teman bisa ambil di sini. Ini kita copy, ntar di sini ya. Nah ini kita masukkan ke kamera, ke stream name. Kalau sudah, teman-teman set OK. Setelah itu, ini kita kembali lagi ke menu RTMP. Di sini kita switch on. Nah, tunggu sampai RTMP-nya ini menyala putih. Kalau sudah menyala putih, kita tunggu di YouTube merespon. Kalau sudah terrespon, biasanya dia langsung akan muncul gambar dari kamera. Itu loading itu terkirim. Nah ini gambar kiriman kita ya. Nah ini dari kamera. Jadi kalau teman-teman di lapangan ya, misal teman-teman di lapangan terus kemudian lupa ya, teman-teman lupa nggak bawa wireless, terus tapi ada koneksi internet di situ, teman-teman bisa pakai ini. Cuman ya delay teman-teman kalau pakai RTMP. Ya memang minusnya RTMP seperti ini, dia ada delaynya. Ini ya kelihatan ya delay. Ya cuman nggak seberapa panjang sih delaynya, paling sekitar 3 sampai 5 detikan. Cuman ini sangat membantu sekali karena secara resolusi juga menurut saya kompresinya tidak terlalu berat ya. Sekitar 3 sampai 5 detik itu terdelay ya. Kalau mau ndak delay ya teman-teman bisa pakai yang tadi tuh. Teman-teman ini bisa off kan, kemudian ini off. Jadi teman-teman bisa off kan ini ya. Ini kita off, kemudian pakai yang ini, pakai yang apa namanya? Pakai yang SRT. Ini kalau yang SRT. Ini masuk ke Vmix. Ini yang UDP ini yang kita kirim via SRT tadi. Kalau kita harus memencet itu, harus pencet tombolnya satu-satu untuk memasukkan stream key karena tombolnya kecil ya. Ini dia belum didukung dengan fitur touchscreen juga untuk kamera ini. Tapi secara penggunaan menurut saya ini sangat membantu sekali kamera ini.
sangat membantu sekali terutama untuk kita yang sering produksi luar luar studio ya. Biasanya kalau untuk news seperti itu ini sangat membantu. Kita bisa lakukan streaming langsung, kita juga bisa tethering menggunakan HP jika kita tidak membawa modem ya. Kita bisa tethering HP, kita bisa langsung kirim gambar ke studio. Dan gambarnya bagus juga, teman-teman. Gambarnya bagus, tidak tidak terlalu kerasa ya untuk penurunan kualitasnya. Jadi ini bagus. Nih, kalau teman-teman bingung ya memilih antara dua kamera ini, teman-teman mau Z190 apa 280? Kalau untuk jangka panjang 280 lebih masuk. Cuman tergantung sih, tergantung teman-teman butuh fitur itu enggak. Kalau teman-teman nggak butuh fitur yang tadi ya streaming, ya 190 lebih worth it karena secara harga jauh lebih murah dibandingkan yang 280. Dan terutama kalau teman-teman gunakan untuk event outdoor yang biasanya siang hari, itu lebih saya sarankan pakai yang 190 karena ini ya, tingkat kepekaan terhadap cahaya kan kalau di luar ruangan itu tidak begitu dibutuhkan ya sebenarnya. Jadi kalau teman-teman eventnya outdoor siang ya 190 masih oke. Kecuali kalau teman-teman kebanyakan event indoor terus kemudian dengan pencahayaan yang terbatas memang harusnya pakai 280. Secara kemampuan di low light memang 280 jauh lebih bagus dibandingkan 190. Oke, sementara itu teman-teman, fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di 190 dan 280. Oh ya, satu lagi untuk memorinya beda teman-teman ya. Karena memang 280 didesain untuk resolusi tinggi ya dan juga kecepatan transfer data. Jadi yang 190 ini dia masih pakai SD card. SD card biasa ya ini ya. Ini dia pakai SD card biasa. Ini tuh, dia pakai SD card. Kalau yang 280 dia pakainya SXS. Jadi berbeda jenis memori ya. Dan teman-teman tahu sendiri kalau yang SXS ini harganya mahal sekali. Ini. Memang kecepatan transfernya lebih cepat, cuman secara harga memang mahal ini yang SXS ini. Udah fiturnya itu aja. Secara overall sama ya. Sama eh, secara secara tampilan luar beda, zoomnya beda, tapi kebanyakan fiturnya apa yang dimiliki 280 sudah dimiliki 190. Jadi untuk perbandingan teman-teman kalau mau beli itu tadi perbandingannya bisa pilih 190 dengan harga yang separuhnya ya, separuhnya 280 atau 280 dengan fitur yang lebih melimpah.